Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 4K PGSD Uhamka yang beranggotakan Ajeng Nur Afifah, Asifa Mega Utami, Eva Novalin, Putri Suciwardani, dan Rati Gusianisya ingin memaparkan tentang uji korelasi Spearman. Yang pertama ada pengertian korelasi. Jadi korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maksudnya hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa juga dengan kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasi tersebut dikatakan korelasional. Artinya, sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasinya dikatakan kausal, yang artinya jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan akibat. Bilangan yang menyatakan besar kecilnya inilah yang menunjukkan hubungan tersebut dengan nama koefisien hubungan atau koefisien korelasi. Selanjutnya ada jenis data yang diolah. Korelasi digunakan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan. Arah hubungan itu positif, negatif, atau tidak ada. Yang terus ada kekuatan hubungan. Itu sempurna, kuat, lemah, atau tidak ada. Yang kedua, menentukan kovariasi, yaitu bagaimana dua variabel random atau X dan Y bercampur. Tabel perhitungan korelasi. Yang pertama, interval koefisien. Jika interval koefisiennya 0,800 sampai 1,000, itu berarti tingkat hubungannya itu sangat kuat. Nah, selanjutnya ada tingkat hubungan yang kuat, cukup kuat, rendah, dan sangat rendah. Korelasi positif kuat. Apabila hasil perhitungan korelasi mendekati +1 atau sama dengan +1, ini berarti bahwa setiap kenaikan skor atau nilai pada variabel X akan diikuti dengan kenaikan skor nilai pada variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y. Selanjutnya ada korelasi negatif kuat. Apabila hasil perhitungan korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1, ini berarti bahwa setiap kenaikan skor atau nilai pada variabel X akan diikuti dengan penurunan skor atau nilai pada variabel Y. Sebaliknya, jika variabel Y mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan kenaikan variabel Y. Yang selanjutnya, tidak ada korelasi. Di sini apabila hasil perhitungan korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0, hasil ini berarti bahwa naik turunnya skor atau nilai suatu variabel tidak mempunyai kaitan dengan naik turunnya skor atau nilai suatu variabel yang lain. Apabila skor atau nilai variabel X naik, tidak selalu diikuti dengan naik atau turunnya skor atau nilai variabel Y. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya, yang C merupakan pengertian korelasi Spearman. Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal atau ranking. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan rho karena digunakan pada data berskala ordinal. Untuk itu, sebelum dilakukan pengelolaan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking. Rumusnya yaitu R sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Yang D yaitu menghitung korelasi Spearman dengan Excel. Yang pertama, langkahnya harus menentukan formulasi hipotesis H1 dan H0.
Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu alfa sebesar 0,05 atau 5% untuk menentukan row tabel. Yang ketiga, menyusun tabel penolong untuk menentukan row hitung atau empirik. Yang keempat, menghitung nilai row hitung dengan rumus yang ada di atas tersebut dengan keterangan row adalah nilai korelasi rank Spearman, N adalah jumlah sampel, D adalah selisih antara X dan Y, 6 adalah angka konstan. Yang kelima yaitu menurut kriteria pengujian, jika row empirik lebih besar daripada row tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika row empirik lebih kecil daripada row tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Yang keenam, melakukan uji signifikansi. Bila row empirik lebih besar daripada row tabel, maka hubungan X dan Y adalah signifikan. Dan jika row empirik lebih kecil daripada row tabel, maka hubungan X dan Y adalah tidak signifikan. Selanjutnya ada contoh soal uji korelasi Spearman. Seorang kepala sekolah SDN Sukamaju ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sikap dengan prestasi belajar sebagian siswanya. Untuk itu, diambil 12 siswa untuk dijadikan sampel penelitian. Data yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu terdapat data 12 orang siswa dengan memiliki masing-masing nilai sikap dan prestasi belajar. Yang ditanyakan adalah berapa tingkat hubungan antara sikap dan prestasi belajar. Hipotesisnya adalah H0 apabila row 1 sama dengan row 2 tidak terdapat hubungan antara sikap siswa dengan prestasi belajar. H1 apabila row 1 tidak sama dengan row 2, maka terdapat hubungan antara sikap siswa dengan prestasi belajar. Di sini ada siswa, sampelnya ada 12 siswa, dan ini nilai X sudah diketahui, nilai Y sudah diketahui. Sekarang kita mencari nilai D. D itu nilai selisih dari X dan Y. 4 hasil dari 75 dikurang 71. Terus selanjutnya 88 dikurang 83 sama dengan 5 dan seterusnya. D kuadrat yaitu nilai D dikuadratin, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kali 5 sama dengan 25 dan selanjutnya. Di sini ada jumlah, kita hitung semua nilai D yaitu hasilnya 64 dan kita hitung semua nilai D kuadrat hasilnya 546. Rumusnya R sama dengan 1 min dalam kurung 6 dikali 546. 546 dapat dari jumlah D kuadrat dibagi 12. 12 itu dapat dari sampelnya yaitu 12 siswa. Dalam kurung 144 min 1. 144 itu dari jumlah N dikuadratkan sama dengan 1 min 3276 dibagi 1716 sama dengan 1 min 1,90 sama dengan min 0,9099. Gunakan nilai row table. Tadi kan jumlah sampelnya ada 12. Berarti kita mencari N-nya itu 12 di sini. Terus kita mencari alfa. Alfanya kan tadi 0,05 atau 5%. Berarti hasilnya ini 0,587. Gunakan nilai row Spearman pada lampiran tabel. Nilai row table dengan derajat alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan jumlah N sebesar 12, maka diperoleh row tabel sebesar 0,587. Kriteria pengujian. Jika row empirik lebih besar dari row table, maka H0 ditolak.
sedangkan H1 diterima. Demikian juga sebaliknya. Jika rho empirik lebih kecil dari rho tabel, maka H1 ditolak, sedangkan H0 diterima. Kesimpulan, karena nilai rho empirik sama dengan min 0,9099, lebih kecil rho tabel sama dengan 0,587, maka kita menerima hipotesis 0 yang berarti antara tingkatan hubungan antara sikap siswa tidak mempunyai hubungan dengan prestasi belajar. Jadi, di slide selanjutnya, kita akan membahas menghitung korelasi Spearman dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka editor IBM SPSS, klik variabel view, lalu pada kolom pertama yaitu kolom name, ketik sikap, nilai sikap yang akan kita gunakan. Lalu di bawahnya pada kolom kedua kita ketikkan prestasi. Lalu pada kolom desimal kita bisa mengeditnya menjadi 0 agar angka tersebut tanpa koma. Selanjutnya klik data view, kemudian input seluruh data variabel sikap dan variabel prestasi seperti contoh berikut. Selanjutnya, untuk menganalisis korelasi, klik analyze pada kolom taskbar di atas, lalu sorot ke correlate, lalu klik bivariate. Maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Nah, selanjutnya pindahkan variabel sikap dan prestasi ke kotak variabel dengan klik kotak panah, beri tanda centang pada kotak Spearman, abaikan tombol-tombol yang lain dengan masukkan OK, dan output yang akan muncul seperti berikut. Nah, dari output tersebut maka nilai korelasi rang Spearman diperoleh minus 0,822 dengan nilai sin 0,001. Nilai ini tidak sama dengan nilai korelasi rang Spearman secara manual. Kesimpulan dari korelasi Spearman dengan SPSS adalah nilai korelasi rang Spearman sebesar minus 0,822 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y ke arah negatif, karena nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel X yaitu sikap dengan variabel Y yaitu prestasi yang menunjukkan hasil yang signifikan. Biasanya uji korelasi ini digunakan dalam skripsi untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.